Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reva Gifari dengan NIM 24233019. Di sini saya akan membuat tugas cara tutorial akses dan mendownload undang-undang perpajakan dari web yang resmi. Baiklah, langsung saja. Web yang saya gunakan di sini adalah Kemenkeu. JDIH Kemenkeu. Bisa men-searching di sini atau melalui pajak.go.id. Baiklah, saya akan mencari tentang pajak bumi dan bangunan. Tekan ini. Nah, di sini bisa kita pilih filter. Daripada susah mencari banyak-banyak, filter yaitu kita cek yang undang-undang. Baiklah, di sini kan bisa banyak dilihat. Kita contohkan satu aja, yaitu yang sini. Kita buat tinjau. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pasal tersebut. Yang dimaksud dalam pajak yang ini di bagian sini yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi, teknik dan ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Nilai jual proyek objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang ini. Surat pemberitahuan pajak terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Jadi menjadi objek pajak itu adalah bumi atau bangunan. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi di pasal 3 kita bisa lihat objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan itu adalah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua itu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga itu merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Ini bisa kita lihat lagi subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki atau menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang kedua itu subjek pajak sebagaimana dimaksud dengan dalam ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini. Yang keempat, kita bisa lihat itu tarif pajaknya. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar di bab 5 ini kita bisa lihat dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak. Yaitu pasal 6 itu dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar penghitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Besarnya persentase nilai jual kena pajak bagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Tahun pajak saat tempat menentukan pajak. Di bab 6 ini kita dataran pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terhutang. Di bab ini pendaftaran, surat pembaruan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terhutang, dan surat ketetapan pajak.
bisa dilihat lagi untuk selanjutnya di file tersebut melalui web tersebut. Baiklah, saya akan memberikan tutorial cara mendownloadnya. Kita bisa klik bagian garis 2 di bagian sini. Lalu kita pencet di sini yaitu download. Baiklah, di sini sudah terdownload. Kita tengok di sini. Di sini ada tinggal dibuka. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat memahami sumber regulasi resmi bagi mahasiswa manajemen pajak. Kita ya harus mencari sumber resmi tentang peraturan-peraturan tersebut dikarenakan ini bisa berakibat fatal tentang ketentuan yang kita pelajari sebagai pedoman kita dalam mempelajari perpajakan dan tentang undang-undang yang pasti dan tetap. Jika kita melihat dari sumber yang tidak resmi, kita bisa saja mendapatkan informasi yang salah dan bisa jadi pula mendapatkan miskomunikasi yang sangat berdampak besar terhadap hal yang akan kita pelajari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.